Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Kali ini saya Gabriel Parusip akan menjelaskan materi tentang kekerasan dan budaya kasih. Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai perihal yang bersifat berciri keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Beberapa hal yang bisa kita golongkan tentang fakta adanya kekerasan. Yang pertama, ada kekerasan sosial. Di tengah-tengah kita sering terjadi sikap pengucilan, diskriminasi terhadap sekelompok orang agar tanah atau harta mereka dapat dirampas dengan dalil pembangunan. Selain itu, adanya aksi pencurian atau perampokan, aksi pembacokan atau pembegalan, dan juga aksi melukai perasaan orang lain, baik dalam bentuk menghina, mengejek, dan memaki. Baru yang kedua adalah kekerasan kultural. Kekerasan kultural adalah terjadinya pelecehan, penghancuran budaya lokal atau minoritas, atau cap kultural. Budaya tertentu merasa bahwa budaya mereka lebih istimewa daripada budaya lain. Misalnya, kita pernah dalam pergaulan kita membuli orang karena kulturnya, apakah karena logat bicaranya yang berbeda dengan kita pada umumnya. Yang ketiga, kekerasan etnis. Terjadinya pengusiran etnis atau pembersihan etnis tertentu. Misalnya ada suku anak dalam di Sumatera yang kian tergeser karena hutan mereka beralih ke orang lain tanpa persetujuan mereka. Dan pada akhirnya tanah mereka dijadikan kebun kelapa sawit. Baru yang keempat ada kekerasan secara keagamaan. Itu bisa disebabkan oleh adanya fanatisme yang berlebihan sehingga menjadikan kekerasan terjadi di antara umat beragama, hingga pada akhirnya menekankan fundamentalisme atau memaksakan ajaran agamanya kepada semua orang. Selain itu juga disebabkan oleh eksklusivisme atau merasa diri paling istimewa dan menolak perbedaan. Baru yang kelima adalah kekerasan gender. Diskriminasi dan pengabaian hak-hak perempuan, di mana laki-laki sangat berkuasa dan mengatur semuanya. Baru yang keenam adalah kekerasan dan eksploitasi anak-anak. Contohnya itu adalah mempekerjakan anak usia sekolah. Itu bukan karena dorongan sendiri, tapi karena dipaksa oleh orang tuanya. Sehingga tidak mengherankan kalau masih ada kita temukan anak-anak yang dipaksa orang tuanya sendiri untuk menjadi pengamen dan pengemis di pinggir jalan. Nah, bagaimana dengan budaya kasih? Apapun alasannya, gereja tidak pernah memandang kekerasan sebagai jalan hidup manusia. Kekerasan itu tidak pernah sesuai dengan sikap kasih, sebab sikap kasih adalah bersedia berkorban untuk kebahagiaan orang lain. Sedangkan budaya kekerasan justru mengorbankan orang lain demi keuntungan pribadi atau kelompok tersebut. Dalam kasih ada pengampunan sehingga membangun relasi yang harmonis. Budaya kasih itu juga berjuang menjalin dialog dan komunikasi. Ada penghormatan dan pengertian sehingga adanya pengampunan. Budaya kasih itu bukan dendam tetapi rekonsiliasi. Nah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan baik dalam perkataan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.